Hmm, Memang sih terkait RUU TNI ya, pada saat itu memang menjadi polemik. Bahkan masyarakat itu curiga. Karena apa? Karena dilakukan itu secara diam-diam di hotel berbintang 5 dan bahkan juga tidak transparan, dan bahkan kalau kita lihat tidak ada live streaming. Itu membuat kecurigaan publik ya. Kenapa RUU TNI itu tiba-tiba dibahas dan terkesan secepat kilat, dan tiba-tiba pada tanggal 20 Maret yang lalu diketok oleh Mbak Puan Maharani. Itu bahkan juga membuat kekecewaan, setidaknya di berbagai kalangan masyarakat. Dan bahkan ya Anda tahu sendirilah, bahkan ada menggelar aksi dan lain sebagainya. Tetapi kalau saya melihat kenyataannya itu di zaman Pak Jokowi lah, hal tersebut sebenarnya sudah terjadi ya, bahkan tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Bahkan kalau kita lihat dari pemberitaan pada saat lalu di Bloomberg Techno, di era Jokowi ada 2.569 perwira TNI duduki jabatan sipil. Nah, artinya dengan revisi Undang-Undang TNI yang sudah diketok oleh Mbak Puan Maharani, terkait hal ini ketika ada TNI aktif yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah disahkan, artinya harus mengundurkan diri kalau TNI aktif tersebut menduduki jabatan sipil dan lain sebagainya. Menurut saya revisi Undang-Undang TNI itu membuat kepastian lah, setidaknya yang TNI aktif yang tidak disebutkan terkait kewenangan dan apapun dalam undang-undang tersebut diharapkan mundur. Kalau kita lihat dari sini, memang ada dua tambahan lah terkait tugas dari TNI, khususnya dalam operasi militer selain perang, yakni membantu dalam upaya penanggulangi ancaman cyber dan membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, pasal 7 ayat 2 huruf B dari 14 di sini ditambah menjadi 16. Jadi sudah jelas lah kalau kita lihat dari sini memang ada hubungannya ya, seperti mengatasi gerakan separatis bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan dan lain sebagainya ya. Kalau kita lihat dari pasal 47 kementerian lembaga yang bisa diisi TNI. Di sini ada Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, masih nyambung ya. Kementerian Pertahanan termasuk Dewan Pertahanan Nasional, Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden, Badan Intelijen Negara, Badan Cyber, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Search and Rescue Nasional, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Terorisme, Badan Keamanan Laut Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa Agung Buddha Bidang Tindak Pidana Militer, Mahkamah Agung. Nah, jadinya dengan kepastian dari revisi Undang-Undang TNI yang sudah disahkan pada tanggal 20 Maret yang lalu, artinya yang tidak sesuai dengan revisi undang-undang tersebut, TNI aktif diharapkan mundur. Dan bahkan kalau kita lihat dari Komisi 1, bahkan juga untuk menginstruksikan TNI aktif yang tidak disebutkan dalam pasal ini harap mundur ya, seperti pada saat lalu juga rame ya diperbincangkan ada TNI aktif di Bulog. Itu sudah tidak ada di sini ya, artinya harus mundur. Bahkan dari sini Undang-Undang TNI sah, PBHI desak 2.569 prajurit mundur dari jabatan sipil. Nah, artinya revisi undang-undang ini memberi kepastian untuk hal-hal seperti ini. Karena kalau kita lihat ada 2.569 itu sudah di zaman Pak Jokowi. Dan artinya dengan revisi undang-undang ini, DPR juga bisa mendesak setidaknya kalau ada TNI aktif yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, harap mundur dari TNI atau pensiun dini. Menurut saya itu sudah clear dan sudah jelas ya. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) mendesak ribuan prajurit TNI aktif yang kini menduduki jabatan sipil untuk mengundurkan diri usai pengesahan hasil revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia pada 20 Maret. Hal itu bagaimana implikasi pada pasal 47 ayat 2 Undang-Undang TNI yang telah mengalami perubahan dan berbunyi, selain menduduki jabatan pada kementerian lembaga sebagaimana maksud pada ayat 1, prajurit dapat menduduki jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dini dari dinas aktif keprajuritan. Implikasi adalah 2.569
69 prajurit TNI aktif, data per tahun 2023 itu serentak harus mundur. Kalau perlu, besok sebagai bentuk konsisten terhadap tunduknya TNI kepada Undang-Undang TNI dan juga supremasi sipil, ujar Sekretaris Jenderal PBHI Gina Sabrina kepada CNN Indonesia. DPR resmi mengesahkan RUU TNI menjadi undang-undang dalam rapat paripurna hari ini. Pengesahan tersebut dilakukan di tengah gelombang penolakan yang disampaikan koalisi masyarakat sipil dan lain sebagainya. Ya, tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat ya. Dan sudah jelas lah Puan Maharani TNI hanya mengisi 15 jabatan, selain itu harus mundur. Bahkan di sini dikomentari oleh MPR ya, sebut penarikan TNI aktif di instansi sipil butuh waktu. Ya, memang butuh waktu, tidak mungkin ya langsung mundur secara tiba-tiba ya, pasti juga membutuhkan waktu. Ketua Majelis Pemusatan Rakyat Ahmad Muzani menyebut bahwa penarikan prajurit TNI aktif di instansi sipil usai pengesahan RUU TNI memerlukan waktu transisi. Menurut Muzani, hal itu tak bisa langsung diberlakukan, namun Muzani mengaku meyakini TNI memiliki peta jalan untuk membereskan masalah tersebut. Ini masa transisi dan saya kira tentu saja TNI memiliki roadmap dan agenda untuk menata dirinya setelah Undang-Undang TNI ini diaktifkan atau diundangkan menjadi undang-undang, kata Muzani di Kompleks GBK Jakarta pada 21 Maret. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu menyebut bahwa RUU TNI bakal menegaskan pemisahan tugas TNI di militer dan sipil. Menurut dia, RUU tersebut sekaligus membantah kekhawatiran publik terhadap dui fungsi ABRI. Ya, seperti itulah. Ya, tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat ya. Yang jelas kalau kita lihat dari sini, ya setidaknya menurut saya sih memberikan kepastian ya. Memberikan kepastian bila ada TNI aktif yang di luar mengisi jabatan di revisi undang-undang tersebut, dipastikan harus mundur atau pensiun dini. Kurang lebih seperti itu. Jadi sudah memberikan kepastian. Kalau kita lihat dari data-data juga ada 2.500 ya yang TNI aktif itu mengisi jabatan sipil dan itu harus didesak mundur atau pensiun dini. Menurut saya sudah pasti dengan revisi undang-undang ini. Ya memang seperti itulah, kalau ada penolakan ya harus kita hargai karena ini juga negara demokrasi ya. Nah, dari sini saya juga penasaran sih kira-kira komentarnya seperti apa ya. Ini dari tweetan anak Ogi. PDIP selalu taat UU, taat konstitusi. Puan soal prajurit aktif, duduki jabatan sipil harus mundur sesuai Undang-Undang TNI. Ini dari Kristanto, konsisten pegang teguh undang-undang. Semua ikut omong-omong soal UU tapi pelanggaran tetap berlaku. Kalau taat UU seharusnya ex Mensos PDIP Juliar Batubara nggak korupsi bansos pas COVID. Apa sih, kan sudah diproses ya. Yang ngasih jabatan aja nggak peduli, pengawasnya manut. Ya seperti itulah. Tapi ya memang komentar-komentar dari netizen seperti itulah, banyak yang setuju, banyak yang tidak ya. Tetapi kalau menurut saya setelah membaca revisi Undang-Undang TNI ini dan akhirnya juga memberikan kepastian ya, setidaknya TNI aktif yang tidak sesuai dengan revisi Undang-Undang tersebut, yang menempatkan di 16 lembaga kementerian yang tidak sesuai dengan undang tersebut bisa mengundurkan diri atau pensiun dini. Kurang lebih seperti itu. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.